Uh, Berapa banyak kamu yang menjadi orang Kristen lebih dari 10 tahun? Lebih dari 10 tahun. So good. Buat kamu yang kekristenannya kurang lebih 10 tahun, bahkan lebih, kamu sudah, at least kamu bisa melihat ada 2 generasi di dalamnya. Karena per satu generasi itu 10 sampai 15 tahun. Kamu kurang mengerti mungkin apa yang saya maksud. Lagi detik kamu jadi orang Kristen, lagi kamu masuk ke sebuah gereja, kamu di gereja sudah ada orang-orang yang lebih senior secara rohani di atas kamu. Itu disebut dengan generasi sebelumnya. Oke. Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan di momen kamu saat itu. Mereka adalah orang-orang yang kamu look up. Hey, mereka powerful. Mereka bernyanyi luar biasa di mimbar, mereka berkhotbah luar biasa di mimbar. Tapi saya masih ingat, lagi saya ketemu Radit almarhum masih hidup. Kita berdua merasa kita adalah generasi tanpa bapak. Saya dan Raditya awal-awal waktu kita ngomong, kita sepakat kalau hey bro, angkatan kita adalah generasi yang fatherless. Saya bertahun-tahun melayani di gereja, tapi saya fatherless. Saya nggak punya, mereka berkhotbah di atas panggung, mereka bernyanyi, tapi mereka nggak memiliki emosional, ikatan yang emosional dengan saya. Bagi saya di gereja, orang nggak tahu saya terluka, orang nggak tahu apa yang terjadi di keluarga saya. Saya cuma datang melayani, tanpa ada yang tahu saya sebenarnya gimana atau kenapa. Tapi akhirnya Tuhan baik, Tuhan kasih Bapak rohani, dan Bapak rohani saya akan datang minggu depan. Namanya Doni Novianus. Saya nggak sabar tunggu Bapak rohani saya ada di sini. Saya dibapai rohani oleh dia 8 tahun. Bapak rohani saya adalah orang yang kurang lebih 8-10 tahun di atas saya. Karena saya masih muda. Dan saya bersyukur ada seseorang yang invest hidupnya di saya. Saya mau cerita berulang-ulang. Saya pernah kecewa dengan Tuhan, dan saya meninggalkan gereja selama 5 tahun. Saya kembali ke masa lalu saya. Saya pakai narkoba lagi, saya lakuin banyak hal bodoh lagi. Di tengah 5 tahun yang kacau itu, Ayah hadir. Bapak rohani saya hadir di tengah kekacauan saya. Dia nggak pernah bilang, Santo bertobat. Dia cuma bilang, Santo, kalau gua ke Lampung, kalau gua khotbah, gua nggak mau tahu apapun alasannya, lu mesti di situ. Oke, saya bilang. Satu-satunya orang yang peduli dengan kondisi saya saat itu, Bapak rohani saya. Saya ketemu dia nggak pernah sama sekali ngomongin Santo bertobat, isu lu ini lu kacau hidup lu, no. Dia cuma ngajak saya ngobrol biasa gitu. Itu terjadi 5 tahun, dan kemudian 5 tahun kemudian saya bertobat. Bapak rohani saya cukup menunggu lama untuk saya kembali ke Tuhan. Dan orang itu akan datang minggu depan. Gak akan pernah ada Santo tanpa Doni Novianus. Saya adalah anak, saya adalah generasi berikutnya. Saya adalah produk dari pembapaan. Saya adalah produk dari seseorang yang memberi hidupnya ke saya. Hubungan kami dimulai lagi saya melihat dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia dipakai Tuhan hebat banget. Dia diurapi Tuhan hebat banget. Lagi saya lihat orang itu, saya nggak tahu kenapa, lagi pernah ada momen di mana dia didoakan. Kita belum kenal waktu itu, tapi pertama kali dia ditabiskan waktu itu jadi salah satu gembala. Lagi dia didoakan, saya duduk di belakang dia. Dia didoakan, dia dan istrinya didoakan.
dan Kasasa. Lagi mereka didoakan. Saya di belakang nangis. Saya nggak tahu kenapa. Padahal saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Tapi nggak tahu kenapa lagi mereka didoakan. Saya menangis. Tanpa sadar secara roh, Tuhan sudah mengikat saya jauh sebelum kami jadi bapak dan anak. Saya masih ingat Stephen Juventus jangan di sini. Dari dulu saya tahu Tuhan taruh di roh saya kalau dia akan jadi anak rohani saya one day. Tapi saya nggak pernah bilang itu ke dia. Suatu hari Tuhan langsung ngomong ke dia personal, Steven, datang ke Kosanto, jadikan dia bapak rohani. Lagi dia ngomong Kosanto, Tuhan ngomong sama saya untuk Kosanto jadi bapak rohani. Saya bilang, saya sudah tahu dari dulu. Pembapaan atau fathering, sifatnya spirit, sifatnya rohani. Itu dibutuhkan doa, dibutuhkan Roh Kudus di dalam. Karena yang saya tahu lagi Yesus memilih 12 muridnya. Yesus berdoa semalam-malaman untuk siapa yang akan kelak jadi 12 muridnya yang menemani dia dalam pelayanan selama 3 tahun. Pembapaan bukan program. Fathering dari generasi ke generasi bukan program, itu sifatnya rohani. Itu harus lahir dari Roh Kudus. Kalau kamu sekarang belum punya bapak rohani, you have to pray. Tuhan, aku berdoa, tunjukkan siapa bapak rohaniku. Kalau kamu yang sudah dewasa rohani dan belum punya anak rohani, you have to pray. Kamu harus berdoa, siapa anak rohaniku. Amin. Itu nggak bisa cuma dengan lihat, oh orang itu keren ya, saya mau jadi anak rohani dia. Oh orang itu bagus khotbahnya, saya mau jadi anak rohani. No. Kamu harus berdoa biar Tuhan sendiri bicara ke kamu. Siapa bapak rohani kamu? Amin. Amin. Saya dibapai selama 8 tahun. Semenjak dibapai, saya sudah tidak lagi jadi yatim piatu secara rohani. Pada kebangunan rohani di akhir zaman, bukan KKR-KKR besar. Kebangunan rohani di akhir zaman saat gelandangan rohani. Kamu tahu gelandangan rohani? Kamu anak Tuhan, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kamu nggak punya rumah secara rohani. Kamu nggak dilingkupi oleh orang-orang yang sama-sama ingin mengikuti Yesus. Kamu sendirian. You're alone. Kebangunan rohani di akhir zaman bukan KKR besar, tapi saat gelandangan rohani menemukan rumah. Saat yatim piatu rohani menemukan bapa dan rohani mereka. Karena banyak orang yang yatim piatu secara rohani. Kamu nggak punya, you are fatherless. Orang-orang fatherless, nggak punya bapak. Tapi saya mau bilang, Tuhan bukanlah Allah dari satu generasi, tapi Dia adalah Allah dari generasi. Bisa di next slide, bro? Oke, Tuhan bilang begini. Lagi Ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan adalah Allah dari generasi. Dia nggak mau cuma dipanggil sebagai Allah Abraham, tapi dia dipanggil juga sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Saya punya orang-orang di bawah saya, saat ada 5 orang yang saya muridkan, itu cukup banyak, cukup pusing. Goalnya adalah, saya bilang ke Jeko, kamu umur berapa Jeko sekarang? 25 kok, saya 26. Kita beda cukup jauh, kita beda 10-12 tahun. Kita beda 12 tahun.
Tapi saya bilang ini, Jeko, can you imagine Jeko? Kamu tahu Jeko, saya punya 12 tahun ke depan untuk invest hidup saya. Sampai kamu nanti ada di umur saya. Saya akan guidance, saya akan pimpin, saya akan tuntun dia. Sehingga saat dia di umur saya, 37 tahun saat ini, dia dipakai Tuhan jauh lebih hebat dari saya. That's the goal. Ada 12 tahun ke depan, di mana saya akan habiskan hidup dengan Jeko. Supaya kelak, lagi Jeko berdiri, dia jadi orang, dia dipakai Tuhan, dia lebih peka dari saya. Kalau saya doa 100 orang sembuh, dia berdoa 1000 orang sembuh. That's the goal. Itu yang disebut dari Allah generation, God of generations. Satu generasi adalah 15 tahun. Saya hidup 15 tahun ke depan. Saya nggak tahu saya berapa ya. Malas ya? Kalau saya rintis 1-2 gereja, Jeko rintis puluhan gereja. That's the goal. That's the dream. That's the vision of the Father. Ada orang yang invest hidupnya di kamu, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, tapi for the rest of life. Hubungan saya dan Kodoni akan berlangsung seumur hidup. Saya sudah tahu dari sekarang. Saya berdoa dari sekarang, saya sudah berdoa dari lama. Kalau saya menikah, dia satu-satunya orang yang boleh memberkati saya. Hanya Dodi Novianus. There will be no one else. Saya nggak butuh siapapun. Bapak rohani saya, dia wakil gembala di sebuah gereja di Jakarta, di Gandaria City. Dia powerful. Tapi ada momen di mana lagi saya melayani, bukan dengan sombong tapi dengan kerendahan hati. Saya melihat apa yang Bapak rohani saya nggak lihat. Bapak rohani saya nggak pernah lihat orang buta didoakan, melihat saya melihat itu di depan mata kepala saya. Ada double portion anointing, ada pengurapan lebih kuat for the next generations. Kamu bersyukur kalau kamu adalah the next generation. Kalau kamu adalah generasi yang berikutnya, karena akan ada pengurapan yang lebih hebat, yang lebih kuat dan lebih besar diberikan ke kamu, lebih daripada generasi sebelumnya. Daud bermimpi bangun bait Allah, tapi bukan buat Daud yang bangun, tapi Salomo. Musa bermimpi masuk tanah perjanjian, tapi bukan yang Musa yang masuk, tapi Yosua dan Kaleb, generasi berikutnya. Generasi berikutnya memiliki something yang gak dipunya oleh generasi sebelumnya. Sehebat apapun saya dipakai Tuhan hari ini, kamu akan lebih hebat, dan itu pasti. Sekali lagi saya bilang, sehebat apapun saya dipakai Tuhan hari ini, kamu akan dipakai jauh lebih hebat dari bagaimana Tuhan memakai saya saat ini. I believe that. He's the God of generations. Amin. Kalau pelayanan saya cuma ada di sini doang, khotbah, impartasi, praying for the sick dan semua ngusir setan, itu mudah. Tapi melahirkan generasi, kamu tahu, melahirkan generasi nggak bisa cuma pakai doa doang. Kita harus beri semua apapun yang kita kasih ke generasi berikutnya, dan itu mahal. Amin. Tuhan pernah bilang sama saya dalam doa pagi, Tuhan bilang, Santo, kamu akan melahirkan 4 generasi. Saya dengar itu sampai saya tanya bapak rohani saya, Kodoni, apa maksudnya? Saya nggak ngerti. Kodoni bilang banyak sih maksudnya. Terus, gimana? Kasih saya beberapa referensi.
Saya percaya api Tuhan yang ditaruh di Tor saat ini akan dibawa dari generasi ke generasi. Saya melihat jauh 20, 30, 40 tahun ke depan dari sekarang tentang apa yang akan Tuhan lakukan di kota ini. Mungkin kita bermimpi revival hari ini, tapi mungkin yang mengalami revival adalah generasi ketiga atau mungkin generasi keempat, whatever. Apapun itu yang kita lakukan di sini hari ini gak akan sia-sia. Saya melihat jauh tentang apa yang Tuhan bisa lakukan 20, 30, 40 tahun ke depan dari sekarang. Dan saya gak mau buang waktu. We have to do something to prepare everything for the next 30 or 40 years ahead. It's awesome. Bisa dibuka slide berikutnya, Thomas? Kamu kebayang kan kalau ada kita lagi tahun ini kita punya goal, kita memuridkan 50 orang. Ada 50 orang yang kita disebapai. Dan saya berpikir setidaknya ada 50 orang yang membawa apa yang Tuhan taruh di sini. Saya rasa kota ini akan berbeda. Ada amin. Tuhan sedang raising up the army hari-hari ini. Tuhan sedang membangkitkan pasukan. Itu dimulai dari pembapaan. Tentara Tuhan gak lahir dari conference atau apapun namanya, you can name it. Tapi tentara Tuhan lahir dari pembapaan. Ya, ini mereka bagus juga. Oke. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Ini Paulus bicara kepada anak rohaninya, Timotius. Timotius, apa yang engkau dengar dari aku, kata Paulus. Ini adalah generasi kedua engkau. Pada yang telah engkau dengar daripadaku, kata Paulus. Paulus adalah generasi pertama. Di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Itu adalah generasi ketiga. Dan dari orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Orang lain adalah generasi keempat yang menerima. Ada tongkat estafet dari generation to generation. Dan akan ada tongkat empat. Buat Tor, saya nggak tahu buat gereja lain, tapi buat Tor akan ada tongkat estafet untuk 4 generasi. It is so powerful. Amin. Kalau generasi kedua dipakai lebih hebat dari generasi yang pertama, kamu bisa bayangin bagaimana generasi ketiga dan keempat. Saya mau bilang buat kamu yang pelayanan di Tor, hey guys, we are in the long journey. Kita dalam perjalanan yang panjang. Kita dalam perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang. Oke, kita buka berikutnya. Oke. Ada 20 plus generation. 20 plus adalah apa yang Tuhan bicara ke saya tahun yang lalu. Saya bangun community namanya 20 plus. Saya ketemu Niko di situ pertama kali. Kata 20 plus punya arti yang mendalam di hati saya. Karena itu apa yang Tuhan mau lakukan di luar program di Revelation. Di Bilangan 1 ayat 45 dikatakan, waktu itu Tuhan bilang ke Musa, Musa pisahkan dari 12 suku Israel, orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, karena mereka adalah orang-orang yang siap untuk berperang. Dan lalu setiap suku memisahkan orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas untuk siap berperang. Dan dikatakan jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel.
Ada sesuatu tentang ini. Ada sesuatu secara profetik untuk kamu yang berumur 20 tahun ke atas. Saya mau bilang kalau itu kamu, saya mau ngaku kamu apa? Jangan ngaku-ngaku ya, yang 20 tahun beneran aja. Yang udah lewat, yang udah expired, please. Kalau itu kamu, saya mau bilang gini. Kalau itu kamu adalah tulang punggung gereja. Kamu adalah jembatan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Kalau itu kamu adalah orang-orang yang akan berperan bagi generasi sebelumnya dan kamu akan berdiri untuk generasi berikutnya. Bukan saya. Bukan saya yang berperan, tapi kamu. Kamu yang akan berdiri membela generasi sebelumnya dan kamu akan berdiri untuk generasi berikutnya. Masa depan gereja ada di tangan generasi. Sekali lagi saya bilang, masa depan gereja Tuhan ada di tangan generasi. Thor akan fokus, kami akan mengerahkan semua yang kami bisa for this generations. Karena bagaimana kami melayani generasi ini menentukan apa yang akan terjadi di generasi mendatang. Amin. Mungkin kamu merasa kamu ada orang baru di sini, kamu merasa aduh saya belum saya udah lewat lagi masanya. Kayak kalau kamu udah lewat dari 20 tahun ke atas. Kamu nggak jadi orang nganggur, guys. Kerjaan kamu akan lebih berat. Kamu akan persiapkan mereka dengan hidup kamu. Kamu akan persiapkan mereka dengan bagaimana kamu menjadi teladan bagi mereka. Pelayanan generasi adalah pelayanan yang mahal. Kenapa? Karena nggak ada duit. Orang-orang yang melayani generasi ini adalah, menurut saya, adalah orang-orang yang murni. Orang-orang yang nggak berhitung tentang apapun yang bisa dilakukan. Amin. Amin. Wow. So. Oke, kita mau bicara tentang koneksi antar generasi. Saya ngerasa Tuhan belum move on dari kamu yang 20 tahun ke atas. Kalau kamu, saya ngerasa Roh Kudus lagi ngomong sama saya something. Kalau kamu 20 tahun ke atas, kamu katakan, saya penglihatan tentang sebuah busa, yang buat apa sih namanya? Ya, spons. I get a vision in my spirit tentang spons. Untuk mata kamu yang 20 tahun ke atas, angkat tangan untuk mata yang mau pray for you. Dan saya mau bernubuat atas kamu akan menjadi spons. Kamu akan menyerap apapun. Kamu akan menyerap begitu kuat tentang warisan ilahi dari generasi sebelumnya. Kamu akan menyerap itu semua. In Jesus' name. Amen. Saya melihat gereja yang nggak berfokus kepada generasi ini akan mati. Sekali lagi saya bilang, gereja yang nggak berfokus kepada orang-orang ini, kita akan mati. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berperang, bukan kita. Mereka adalah orang-orang yang berperang. Tanpa mereka yang berperang, gereja perlahan mungkin masih bisa lakukan kebaktian, tapi secara rohani there is no more power, nggak ada lagi kuasa. That's why gereja harus fokus kepada generasi, karena mereka yang akan tampil di depan, berperan untuk apa yang Tuhan mau kerjakan. Lampung bukan di tangan
kami, Lampung di tangan kami. Amin. Saya tahu umur 20 tahunan adalah umur yang penuh dengan pencobaan. Karena lagi kamu belasan tahun, lagi kamu melakukan sesuatu yang berbeda, contohnya clubbing, apa, kamu masih merasa, oh, saya masih kecil ya. Tapi lagi kamu masuk 20 tahun, kamu merasa sudah cukup dewasa dan kamu merasa kamu layak untuk dapat bintang. Lagi kamu umur 20 tahun, kamu merasa kamu sudah cukup pantas untuk minum bir. Benar? Dan kamu umur 20 tahunan, kamu merasa sudah pantas, sudah cukup pantas untuk minum alkohol. Bahkan saat kamu pacaran, kamu merasa sudah cukup pantas untuk ciuman. Kamu merasa pantas untuk melakukan ini dan itu dan itu saat kamu di angka segini. Kenapa iblis bohongi generasi 20 tahunan seperti itu? Karena dia tahu ada kekuatan di dalam. Iblis merusak generasi 20 tahunan karena dia tahu kalau mereka bangkit, ini bahaya. Iblis berbohong terus-menerus, menyerang orang-orang terus-menerus. Billie Eilish, siapapun yang suka Billie Eilish, I'm sorry. Tapi dia membela orang-orang yang mengaborsi bayinya. Dan lagi Billie Eilish berdiri, this is our body. We decide what we have to do for our body. If we want to abort our children, that's our problem, not you. Dia bilang pemerintah nggak berhak untuk memutuskan kami aborsi anak kami apa enggak. Kami yang bertanggung jawab atas tubuh kami, bukan pemerintah, dia bilang. Dia melawan pemerintahan Texas. Dan lagi Billie Eilish ngomong begitu, semua generasi yang satu angkatan dengan dia, yeah. Saya mau bilang Billie Eilish adalah nabi dari kegelapan. Kamu dengerin lagunya, kamu nggak tahu apa yang bekerja di belakangnya. Ini udah bukan lagi masalah bilang, oh boleh apa enggak ya dengar Billie Eilish, come on. Orang di bawahnya, ya boleh aborsi. Kamu tahu kenapa dari dulu lagi Yesus lahir, anak sulung dibunuh. Lagi Musa lahir, anak sulung dibunuh. Karena iblis mau bunuh generasi. Dia nggak mau generasi berikutnya lahir. Kenapa iblis mengaung tentang aborsi? Karena dia nggak mau generasi berikutnya lahir. Kalau generasi berikutnya lahir itu mengerikan. Kalau generasi 20 tahun mengerti identitasnya, kalau generasi 20 tahun mempersiapkan dirinya untuk apa yang Tuhan mau kerjakan. Kamu tahu Yesus dipakai Tuhan di umur berapa? 30 tahun ke atas. Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan 30 tahun ke atas. Di bawah 30, semua preparation, semua persiapan. Masih 20 adalah masa preparation. Ketaatan kamu akan diperhitungkan 10 tahun mendatang. To be honest. Apa yang kamu lakukan hari ini menentukan bagaimana kamu akan dipakai Tuhan 10 tahun mendatang. Apa yang kamu tabur di tahun angkatan 20-an ini gak akan sia-sia. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu build di dalam Tuhan, itu akan terlihat nanti di umur 30 tahun. Ada di generasi sebelumnya, saya lihat angkatan teman-teman saya tadi di mobil, saya bilang sama Yaya, saya bilang, ya, orang-orang yang melayani zaman saya, sekarang sudah nggak melayani lagi. Orang-orang di generasi saya terhilang. I don't know. Kalau saya lihat generasi seangkatan saya yang udah nggak melayani lagi, cuma simpel aja jawabannya. Lagi umur 20, they don't prepare. Mereka nggak persiapkan hidup mereka untuk Tuhan pakai di umur 30 tahun ke atas. Amin. Ini adalah masa yang penuh dengan pencobaan, tapi juga adalah masa yang penuh janji buat kamu. Ini adalah masa di mana kamu mendownload semua yang dari surga. Buat kamu yang generasi ini, saya nggak mau kamu sia-siakan hidup. Bayar harga itu, bangun kehidupan doa kamu setiap hari. Kejar Tuhan, hidup dalam kekudusan, dalam kemurnian hati.
Kamu akan lihat buahnya 10 tahun mendatang. Kalau kamu akan berjalan dalam kekuatan yang gak pernah kamu pikirkan. 20 tahun yang lalu, saya gak pernah berpikir saya akan dipakai Tuhan seperti ini. Memang. 10 tahun yang lalu maksud saya. 20 tahun ini tua banget gue. Jangan sia-siain umur 20 tahun kamu dengan toxic relationship. Jangan sia-siain. Karena ini di umur segini penuh banget temptation, pencobaan. Ini adalah tahun, ini adalah era di mana kamu harus memilih dan memilih dan memilih dan memilih. Pilih apa yang benar ya dalam hidup, dan kamu akan menuai buahnya nanti. Oke. Nah, saya juga saya buat video 3 jam gitu. Oke, kita slide berikutnya Thomas. Oke, ada koneksi antar generasi dari Barnabas ke Paulus, dari Paulus ke Timotius. Timotius juga punya anak, saya nggak kenal. Yuk, lanjut. Karena anak Timotius nggak di-mention. Siapa yang nggak tahu? Oke. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Karena Saulus adalah Paulus, ya. Sebelum dia jadi Paulus, nama dia Saulus, ya. Beda P doang sama S. Nggak tahu maksudnya apa aja. Pastor kali. Hah? Kalau saya satu, berubah jadi Panto. Savio jadi Pavio. Ini bosan apa namanya? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas dibilang apa? Menerima dia. Pembapaan selalu dimulai dengan menerima. Tapi ingat, itu cuma awalnya doang. Itu nggak berakhir. Pembapaan nggak berakhir di penerima, dimulai dari penerima. Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus ngopi ya. Saya ulang lagi ya. Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Waktu Saulus terima Tuhan, orang-orang Kristen di Yerusalem yang udah jadi Kristen sebelum dia takut. Jangan-jangan ini penyusup, jangan-jangan pura-pura jadi Kristen, apalagi bisa ditangkap. Tapi ada satu orang yang percaya kepada Paulus saat nggak ada orang lain yang percaya kepada dia. Pembapaan dimulai dari ini. Kalau kamu percaya tentang potensi, tentang apa yang Tuhan taruh dalam hidup seseorang,
Dia membela Paulus. Barnabas membela Paulus di depan rasul-rasul lainnya. Gak ditulis Barnabas ini siapa, apa pangkatnya, apa peringkatnya di gereja mula-mula, tapi dia berdiri, dia bilang, dia di hadapan 12 rasul yang hebat, dia bilang, hei, orang ini bisa dipercaya. Saya jamin, dia menerima, dia percaya kepada Paulus. Bapak rohani adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang melihat emas di dalam kamu walaupun saat ini hidup kamu masih lumpur. Mereka percaya potensi ilahi yang Tuhan taruh di dalam kamu, walaupun itu belum terlihat. Kebayang nggak waktu itu kalau saat itu Barnabas nggak menerima Paulus? Kebayang? Kebayang nggak kalau waktu itu nggak ada satu orang pun yang menerima Paulus? Dia akan kecewa. Dia sudah bertobat, gak diterima gue balik lagi aja. Seandainya nggak ada Barnabas, seandainya Paulus nggak menemukan bapak rohaninya, rasul yang mencatat 3/4 dari perjanjian baru, nggak akan pernah lahir. Kalau nggak ada Barnabas, rasul yang begitu hebat, yang sapu tangannya bisa menyembuhkan dan mengusir setan-setan, nggak akan pernah lahir. Amin. Barnabas mengambil resiko, membela Paulus di depan ke-12 rasul. Dan bukan cuma menerima doang dan percaya. Apa yang Barnabas lakukan? Ya, kita bukan di berikutnya. Oke. Barnabas dan Paulus melayani bersama. Dibilang pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Wow. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Inisiatif Roh Kudus untuk seorang bapak dan anak. Ingat ya, bukan inisiatif dan program gereja, tapi adalah inisiatif Roh Kudus untuk menyatukan bapak dan anak rohani dalam suatu panggilan Tuhan. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bapak dan anak rohani didesain untuk melakukan sebuah visi, untuk melakukan sebuah panggilan bersama. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saya mau bilang, banyak orang salah kaprah. Banyak orang salah kaprah jadi anak rohani. Lagi mereka jadi anak rohani, mereka ini cuma pengen diterima, lulus, dipercaya. Hei, itu cuma permulaan. Mohon maaf. Goalnya bukan itu. Goalnya adalah saat seorang anak dan bapaknya berjalan dalam visi yang Tuhan tentukan bagi mereka. Dan saat seorang anak melakukan visi apa yang Tuhan kerjakan, itu akan banyak didikan, banyak teguran, banyak nasihat. Itu bukanlah momen yang mudah. Papa rohani saya adalah papa rohani yang tidak menyenangkan. Lagi saya cerita ke dia, Pak Don, doain lah. Ini kita ini berbulan-bulan gak dapat tempat. Dari hotel ke sini baru pakai sebulan, baru 2 minggu, ditendang. Pindah ke hotel ini pakai sebulan, ditendang. Pakai yang ini, tendang. Ada pakai baru 2 bulan, tendang lagi. Tendang terus. Lagi saya ngadu ya, kayak gitu ke bapak rohani saya. Saya ngarepnya bilang gini anaknya, bapaknya, Yoto sabar ya. Nah, kuat lu. Bapak rohani sih nggak bilang gitu. Dia bilang gini, bagus dong. Bagus lah, biar lu ngerti artinya berjuang. Bapak rohani gak selalu kasih kenyamanan, tapi didikan. Pendidikannya kadang-kadang gak mudah. Bapak rohani saya sering komen ke saya, gaya lu. Sering dimarahin. Kata dia saya punya gaya.
Udah banyak gaya aja. Lihat aja besok datang nih, banyak gaya dia. Jadi ngomongin dong. Untuk bisa seorang bapak dan anak berjalan dalam apa yang Tuhan mau kerjakan, butuh penundukan diri, butuh ketaatan kepada bapak. Banyak anak rohani jadiin bapak rohaninya atau ibu rohaninya tempat curhat doang. Saya mau bilang bapak dan ibu rohani bukan tempat curhat. Aku mau ada dibapain biar aku bisa curhat kapan aja. Mohon maaf, ada yang salah dalam otak kamu. Bapak dan ibu rohani ada untuk mendidik kamu, untuk membawa kamu berjalan di dalam track yang Tuhan sudah tetapkan bagi kamu. Bapak rohani saya masih terlibat sampai hari ini, bahkan sampai teknis-teknis store, bagaimana saya mengembalakan, bagaimana segala macam, dia terlibat sekali. Jadi kalau tor nanti lebih rapi, lebih bagus, segala macam, bukan karena saya. Semua ide, semua segala macam, itu dia yang ngajarin. Bapak rohani saya orang yang suka belajar. Dia suka baca buku, dia suka dengar khotbah. Menurun ke saya. Kamu tahu kalau anak mewarisi pertama karakter ilahi dari bapak rohani kamu. Kalau kamu bertahun-tahun punya struggle dengan karakter kamu nggak berubah-berubah, jangan-jangan kamu fatherless. Bukan karena kamu kurang baik memperbaiki karakter kamu, tapi jangan-jangan karena kamu nggak mewarisi sesuatu dari generasi di atas kamu. Yang kedua, anak mewarisi karunia ilahi, warisan harta ilahi yang ditaruh dalam bapak rohani. Saya bergerak dalam pengurapan profet begitu kuat karena saya punya bapak rohani yang sangat profet. Karena saya lihat bagaimana dia melayani. Lagi khotbah tiba-tiba, di sini ada ibu yang sakit ini bisa maju ke depan. Oh, doain. Ya khotbah dia. Saya lihat bagaimana bapak saya dipakai Tuhan secara powerful in the spirit. Betul menurut saya. Kalau kamu nggak pernah mau jadi anak, kamu nggak akan pernah dapat apa-apa. Dan banyak orang bilang, waduh, berarti gue mesti punya bapak rohani yang kayak Kodoni dong, atau kayak Kosato dong. No, cari bapak rohani di mana Roh Kudus ngomong sama kamu. Apa yang kamu nilai belum tentu itu dari Tuhan. Kamu harus tanya Roh Kudus, hey siapa? Dan kamu kalau Roh Kudus ngomong sama kamu tentang bapak rohani kamu, Roh Kudus juga bakal ngomong kepada bapak rohani. Karena lagi Tuhan panggil Elia, lagi dia bersembunyi di goa karena diancam sama Yezebel. Tuhan bilang gini, Elia, apa yang kamu lakukan di sana? Keluar dari goa. Urapi Elisa menjadi nabi menggantikan engkau. Tuhan pasti ngomong sama bapak. Elia adalah bapak Elisa secara rohani. Sebelum Elia mengurapi Elisa, Tuhan ngomong dulu sama Elia. Jangan pengen punya bapak rohani yang wah. No. Itu Tuhan yang tetapin. Tapi beberapa dari kamu ada yang sulit mendengar suara Tuhan. Tuhan, gue gak bisa dengar suara Tuhan kayak gitulah. Gak tajam gue. Jadi bagaimana gue menentukan dia bapak rohani gue atau bukan? Ada yang sedikit gitu? Kalau kamu merasa kayak gitu, hal yang mudah mengidentifikasi itu. Ya, saat kamu merasa ada sebuah chemistry yang mendalam tentang orang itu. Karena Roh Kudus bukan hanya bicara lewat voice, tapi dia juga bicara lewat impresi. Kalau
Kalau merasa kamu comfort dengan seseorang, kamu mungkin nggak dengan suara Tuhan, oh Clara, dia adalah ibu. Hai ibu, Clara adalah anakmu. Kalau kamu nggak mendengar suara yang sedemikian, kamu bisa merasakan, hey, karena Yesus bilang begini, dalam Pembapaan, dia bilang, dia pernah menangisi Yerusalem, karena dia bilang gini, Yerusalem seperti anak-anak yang kehilangan induknya. Kalau kamu dekat seseorang dan kamu merasa tercover, merasa nyaman, merasa disupport, merasa dirangkul, merasa dipeluk, itu merupakan tanda kalau orang itu memiliki possibility menjadi apa? Bapak atau ibu rohani. Saya ngomong agak lama gak apa-apa ya? Karena ini penting banget untuk diajari. Karena banyak orang kan. Gak banyak gereja di Indonesia, bukan merasa bangga. Tapi ini jadi masalah di Indonesia. Kenapa gereja di Indonesia gak powerful? Gak banyak yang powerful, beberapa powerful. Saya gak judge semua gak powerful. Tapi kegagalan kita, gak banyak yang ngerti tentang ini. Saya bahas di depan dulu. Gak banyak gereja yang fokus dengan fathering. Gak banyak gereja yang fokus kepada next generation. Oke. Saya gak punya banyak waktu ini. Saya kayak mau jelasin Paulus dan Timotius akan lama lagi. Jadi kurang lebih sama poinnya dari apa Barnabas ke Paulus dan Paulus ke Timotius. 5 menit ya, coba ya. Bisa, tapi we'll see. Paulus Timotius. Cepat aja. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Paulus sebut Timotius anaknya. Kepada anakku yang sah di dalam iman. Oke. Terus berikutnya. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia apa? Menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Timotius menyertai perjalanan Paulus. Seorang anak adalah seorang yang belajar dari bapaknya. Kalau kamu benar-benar anak, kamu akan ikuti setiap kali bapak kamu pelayanan. Setiap bapak kamu melayani, kamu akan ada di situ. Kenapa? Karena kamu dipanggil sebagai anak menyertai orang tua rohani kamu kemanapun mereka pergi dalam pelayanan. Saat papa rohani saya di sini, saya akan usahain, saya ada di sebelah dia. Kalau dia perlu dia khotbah di metro atau di mana, saya akan coba jadi supir dia. Saya akan jadi orang yang bawain tas dia kemana-mana. Kamu harus jadi anak yang baik supaya kamu bisa jadi bapak yang hebat. Tanpa ada anak yang baik, kamu gak akan pernah jadi bapak yang hebat. Kamu harus belajar menghambakan diri kamu, merendahkan hati kamu, jadi anak yang luar biasa. Saya ngomong gini supaya bukan anak-anak saya melayani saya. Tapi ya kalau dilayani juga gak apa-apa. Ya, kalau minta saya ya, terus. Oke, terakhir. Yuk, tutup. Fathers and Mothers. Tor punya misi tahun ini adalah membangkitkan Fathers and Mothers. Oke. Kita punya goal, kita baru punya 6 pemuritan. Kita punya goal tahun ini kita bisa punya 10 pemuritan. Di mana satu pemuritan handle 5 orang. Fathers and Mothers. Dibilang begini, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Katakan kasih sayang. Okay. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi apa? Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerimalah kami sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Paulus adalah bapak.
Dia bilang dengan kasih sayang yang besar. Kita nggak akan pernah jadi bapak rohani buat generasi sebelumnya kalau kita nggak punya kasih untuk generasi sebelumnya. Kamu harus punya kasih yang besar untuk the next generation supaya kamu bisa layak jadi bapak rohani. Karena ini bukan program, ini hati. Dibilang bukan saja rela membagi Injil Allah, bukan cuma ngajar, bukan cuma khotbah, tapi dibilang apa? Tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu rohani bukan cuma pinter ngajar, pinter khotbah, tapi kasih hidupnya, kasih waktunya, kasih attentionnya untuk orang-orang di bawah. Amin. Kita tutup dengan satu ayat terakhir. Kita buka Maliaki, bukan? Ayat favorit saya tahun ini. Kamu yang sudah bubble, kamu tahu apa yang dimaksud. Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Ini nubuatan tentang hari-hari terakhir. Apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Saya akan tutup dengan ini. Promise you. Ini udah telat, saya juga udah lapar. Dari siang makan dikit banget soalnya. Curhat gua. Sudah bro? Oke, Maliaki 4 ayat 5 dan 6 saya tutup dengan ini. Ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu di hari-hari terakhir. Ini ngomong tentang roh Elia. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka dibilang ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ini memiliki arti 3 meaning. Di hari-hari terakhir ada sebuah pelayanan gereja diurapi dengan roh Elia untuk melakukan 3 pemulihan. Pertama, pemulihan anak-anak dengan Bapa di surga. Karena banyak orang gagal melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Akan ada pemulihan di area itu di hari-hari terakhir. Yang kedua, pemulihan bapak-bapak kepada bapak biologis atau orang tua biologis kamu. Kamu yang punya masalah dengan orang tua kamu, Tuhan akan restore di hari-hari terakhir. Akan ada pemulihan keluarga di hari-hari terakhir. Hubungan antara bapak dan anak, orang tua dan anak akan dipulihkan. Dan yang terakhir adalah pemulihan tentang anak-anak rohani yang gak punya bapak dan ibu rohani akan memiliki bapak dan ibu rohani. Itu yang akan dilakukan Tuhan di hari-hari terakhir. Gereja Tuhan.